Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu Palmarum buat kita semua. Nah, sebelum kita ibadah, mari kita bernyanyi dulu. Di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. 耶稣在我家庭中快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。耶稣在我家庭中快乐快乐呀，快乐快乐呀。Jabut Yesu merek gamen hey, kusi kusi hey, kusi kusi hey, kusi kusi hey. Jabut Yesu merek gamen hey, kusi kusi hey, kusi kusi hey. Oke, jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa dulu. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat berkat penyertaan Tuhan hingga saat ini. Bapa yang baik, kami anak-anak sekolah minggumu Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di minggu yang cerah ini ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggumu Bapa masih bisa bersuka cita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan walaupun di dalam rumah dan kami tidak dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus, kami tetap bersuka cita. Ya Tuhan Allah kami, berkati jugalah orang tua dari anak-anak kami, berkati seisi rumahnya ya Tuhan, berkati setiap anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan, supaya tetap dalam kesehatan dan juga dalam sukacita. Dan di minggu yang akan datang juga Tuhan kami boleh berkumpul lagi ya Bapa di rumah-Mu yang kudus. Dan kami berdoa untuk negara kami, kota kami Tuhan, untuk Tuhan berkati dan berikan kesembuhan bagi setiap yang sakit, segala sakit penyakit Tuhan angkat dan Tuhan sembuhkan. Kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, amin. Nah, jadi adik-adik, di Minggu Palmarum di 5 April 2020 ini, ya mungkin walaupun kita bertemu hanya via online saja, via daring, tapi kita juga harus tetap bersyukur di minggu yang kudus ini kita masih bisa bernafas, tersenyum, dan bersuka cita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik semua pasti ada Alkitab di rumah, atau mungkin Alkitab kecil seperti yang kakak punya juga. Nah hari ini nas kita tertulis di Matius 21 ayat 12 sampai 17. Nah semua buka Alkitabnya adik-adik di Matius 21 ayat 12 sampai 17. Yang dapat katakan amin. Nah, mari kita baca bersama-sama. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosianna bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada
mereka, "Aku dengar, belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian?" Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota Betania dan bermalam di situ. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bahas tentang firman Tuhan kita hari ini, tahu nggak apa itu arti Minggu Palmarum? Nah, Minggu Palmarum itu adalah untuk mengenang peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem. Jadi, kita sebagai umat Kristen menyambut hari ini sebagai hari penting menjelang hari Paskah, yaitu Hari Raya Jumat Agung. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, topik yang Kakak Preti buat hari ini adalah Hosianna bagi anak Daud. Hosianna, Hosianna, Hosianna. Demikianlah orang berseru menyambut kedatangan Yesus di Yerusalem. Hosianna bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosianna di tempat yang maha tinggi. Kemudian, setelah Yesus masuk ke bait Allah yang di Yerusalem, ternyata bait Allah dijadikan sebagai tempat jual beli dagang. Tentulah Tuhan Yesus kaget dan geram karena orang-orang di sana melakukan kegiatan berjualan, melakukan kegiatan tipu menipu. Jadi Tuhan Yesus pun marah dan mengusir semua orang yang berjual beli di sana. Meja-meja, bangku-bangku Tuhan Yesus balikan. Tuhan Yesus marah ketika bait Allah yang suci malah dijadikan sebagai tempat untuk tipu menipu ataupun berdagang untuk mencari keuntungan dari mereka. Nah, Yesus pun berkata seperti tadi di ayat yang ke di ayat yang ke 13 tadi, ada tertulis, "Rumahku akan disebut rumah doa. Mengapa engkau menjadikannya sarang penyamun?" Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bait Allah adalah tempat berdoa, malah dijadikan sebagai tempat yang jahat. Tentu saja sudah disalahgunakan, bukan? Penyalahgunaan rumah doa menjadi tempat terjadinya tipu menipu adalah hal yang tidak boleh terjadi di rumah Allah yang kudus, yaitu bait Allah yang kita kenal seperti gereja. Setiap tempat harus sesuai dengan fungsinya. Seperti rumah doa harus menjadi tempat untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Kalau mau berdagang ya di pasar. Mungkin orang tua di rumah juga melakukan jual beli melalui aplikasi online seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Dan mungkin juga melakukan jual beli atau ke tempat-tempat yang memang seharusnya. Nah, adik-adik, setelah itu di bait Allah Yesus mengajar dan melakukan mukjizat dengan menyembuhkan orang buta, orang timpang yang tidak bisa berjalan. Nah, jadi berserulah anak-anak di sana karena yang datang ke bait suci itu nggak cuma orang tua tapi juga anak-anak. Jadi anak-anak bilang, "Hosana bagi anak Daud." Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, jadi adik-adik semua juga harus menyambut Tuhan. Nah, tapi adik-adik, ternyata ada saja orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus, dengan semua mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan saat itu. Tahu nggak itu siapa? Mereka adalah imam-imam kepala dan juga ahli-ahli Taurat saat itu. Nah, mereka merasa wibawa mereka berkurang karena kehadiran Tuhan Yesus. Mereka takut semua orang akan beralih pada pengajaran Tuhan Yesus. Itulah yang membuat para imam kepala dan ahli-ahli Taurat merasa benci dan berusaha menyingkirkan Tuhan Yesus hingga terjadilah penyaliban Tuhan Yesus. Demikianlah adik-adik orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Mereka akan berusaha untuk mencelakainya. Karena apa? Karena mereka tidak mengenal bahwa Yesus adalah Sang Mesias, anak Allah. Nah, tetapi kita semua adik-adik sekolah minggu khususnya percaya kalau Yesus yang kita nanti-nantikan akan datang untuk menyelamatkan dan menebus hidup kita, mengampuni kita. Seperti kita yang selalu menanti-nanti hari Natal, hari sukacita besar kita. Jadi adik-adikku semuanya, marilah kita bersuka cita menyambut kedatangan Tuhan Yesus di dalam hati kita, di dalam rumah kita. Walaupun dalam waktu belakangan ini kita semua harus di rumah, kakak berharap adik-adik semua
bisa bersuka cita. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, konsumsi makanan sehat, dan paling penting adalah tetap rajin berdoa. Nah, mari adik-adik, kita ajak mama papa kita serumah semua bersama-sama untuk berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk kesembuhan untuk negara kita, kesembuhan untuk dunia ini, supaya Tuhan mengangkat setiap sakit penyakit, agar setiap orang sakit Tuhan sembuhkan, dan segala virus yang hari ini menjadi ketakutan kita juga Tuhan angkat dan hilangkan dari kota kita, dari negara kita. Nah adik-adik, tetaplah kita berdoa dan bertekun dalam iman kita. Nah demikianlah firman kita hari ini. Kakak berharap adik-adik dimanapun berada tetap jaga kesehatan, tetap bersuka cita, rajin berdoa, dan juga rajin belajar. Walaupun hari ini juga belajar di rumah, tetaplah rajin dan bersemangat ya adik-adik semua. Dan ini juga kakak sendiri juga tidak sedang di Banda Aceh, dan kakak berharap juga adik-adik semua tetap dalam sukacita. Mungkin kita akan bertemu lagi di waktu yang akan datang. Nah jadi kita bernyanyi dulu. Kita bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Jadi adik-adik tetap baca kitab suci. Nah mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami anak-anak sekolah minggumu sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami adik-adik sekolah minggu ya Tuhan, anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, supaya apa yang mereka dengarkan Bapa boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh dalam firman Tuhan. Mereka berkati mereka ya Tuhan, menjadi anak-anak yang penuh sukacita, anak-anak yang menyambut kedatangan-Mu. Mereka Bapa, di Minggu Palmarum ini juga Tuhan berkati keluarga mereka, dan berkati seisi rumah mereka Tuhan, supaya adik-adik sekolah minggu juga Tuhan Engkau jagai dalam kesehatan, dalam sukacita. Bapa yang baik, kami sama-sama ya Tuhan, anak-anak sekolah minggumu berdoa Tuhan untuk negara kami, negara Indonesia. Berkati ya Bapa negara kami ini ya Tuhan, pulihkan dan sembuhkanlah orang-orang sakit ya Tuhan. Segala sakit penyakit Tuhan angkat dan hilangkan. Untuk dunia ini Bapa, Engkau tahirkan dan Engkau kuduskan. Di Minggu Palmarum ini ya Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk kota kami, kota Banda Aceh, dan juga setiap kota yang ada di Indonesia. Engkau berkati dan pulihkan Bapa, supaya anak-anak sekolah minggumu juga Tuhan bisa melakukan aktivitasnya kembali Bapa, bersekolah kembali dan bertemu dengan teman-temannya. Begitu juga dengan orang tua kami ya Tuhan, supaya mereka bisa dapat bekerja dan boleh Bapa untuk bersosialisasi dengan orang-orang lagi Bapa. Begitu juga Bapa dimanapun setiap orang tua kami, anak-anak sekolah minggu, dan juga gerejamu ya Tuhan, yang hari ini dalam waspada Bapa, dalam rasa khawatir Tuhan akan sakit penyakit yang saat ini sedang viral ya Tuhan. Engkau Bapa yang mengangkat dan menghapuskan ketakutan daripada hati kami, supaya kami tetap teguh Bapa dan menanti-nantikan Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan, di Minggu Palmarum ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh Bapa menyucikan bait-Mu ya Tuhan, dan kami Bapa tetap mempermuliakan-Mu Bapa, walaupun kami hanya di dalam rumah kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, adik-adik sekolah minggu kami masih dapat mendengarkan firman Tuhan, walaupun hanya via daring saja. Kami tetap bersyukur Bapa, supaya setiap firman yang boleh kami perdengarkan dan boleh didengarkan oleh adik-adik sekolah minggu kami boleh menjadi berkat bagi mereka dan berkat buat kami. Kami bersyukur Bapa, dan ampunilah ya Tuhan dosa perbuatan kami, hati pikiran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, salam sejahtera, dan semoga kita selalu bersuka cita. Shalom adik-adik semua.